Shalom guys, welcome to GC Youth Online Service. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tak kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GC Youth Lewi. Pada hari ini kita sama-sama mau beribadah. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih atas hari yang baik yang Kau berikan pada kami hari ini. Sebentar kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus
silakan masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Oh yes Jesus. The words of Christ passed down through generation. The Son of God teaching us to praise. Echo words, Father, have your will, your way in me completely. We wholly trust you're faithful in provision. Amazing grace, mercy for our sin. That we forgive the way that you forgiven us, oh Lord, so we can sing. Our Father, hallowed be your name. Forever our God be exalted. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father. Lead us from the valley of temptation. Deliver us from the evil one. Lord, your reign, and here we stand victorious. Your name, together we pray. Our Father, hallowed be your name. Forever our God be exalted. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father, hallowed be your name. Forever our God be exalted. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father, yours is the kingdom and power and glory. God of authority, ancient of days. Yours is the wisdom and power forever and always. And always. Yours is the kingdom and power and glory. God of authority, ancient of days. Yours is the wisdom and power forever and always. We pray. Our Father, hallowed be your name. Forever
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ya Yesus, hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Kami hanya ingin tertuju kepada Engkau Tuhan. Yes Yesus, terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom. Kembali lagi kita di ibadah GC Youth GBI Lewi online service. Saya percaya di tahun integritas ini kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan integritas yang kuat, yang teguh di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk 2020 yang kami lewati. Kami percaya tahun ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Rekan-rekan muda yang mempunyai integritas yang teguh di hadapan Tuhan. Karena kami memasuki tahun-tahun integritas. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya firman yang kami sampaikan, yang disampaikan boleh mengubah kami, boleh menguatkan kami dan memberikan kami
hati yang teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk PPW yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Hamba selesai berdoa dan kami siapkan, berikan hati kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Rekan muda, sebelumnya saya ucapkan juga selamat tahun baru. Saya percaya di tahun yang baru ini berkat-berkat yang baru Tuhan siapkan buat kita. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan oleh tema besar dari GBI Gatot Subroto adalah tahun ini adalah tahun integritas. Nah, apa itu integritas? Banyak orang mengatakan integritas adalah melakukan apa yang diperkatakan sama, artinya tindakan dan perkataan kita sama. Tapi ternyata bukan sesimpel itu. Ya, saya pelajari integritas mengandung ada beberapa arti. Ya, yang pertama, integritas itu punya prinsip yang kuat. Ya, prinsip yang kuat. Yang kedua itu tetap utuh di hadapan Tuhan. Wholeness. Ya, ada satu gambar bahwa ada satu adonan kue. Ya, adonan kue dipisah-pisah, dipotong-potong. Ya, ada yang satu potong berada di area keluarga, satu potong berada di daerah pelayanan gereja, satu area berada di sekolah komunitas. Yang Tuhan mau kita ada di area mana saja, kita menjadi utuh di hadapan Tuhan. Wholeness, satu keutuhan. Arti yang ketiga dari integritas adalah ada konsisten yang kuat, ada konsistensi. Arti keempat dari integritas yaitu tidak bisa dirusak atau berdiri teguh. Arti yang kelima dari integritas adalah tidak berkompromi. Ya, tidak berkompromi dengan dosa tentunya. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, baik dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, sobat-sobat muda, rekan-rekan muda sekalian. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataanmu, baik dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya, kita tahu kalau kisah integritas itu ada beberapa kisah contoh Alkitab. Ya, seperti Yusuf, ya, seperti Daniel, ya. Bahkan integritas yang paling sempurna adalah kita bisa lihat integritas dari seorang Yesus, seorang Tuhan Yesus, ya, mempunyai komitmen yang kuat, ya, mempunyai konsistensi yang kuat. Nah, kita mau belajar hari ini, ya, dari kisah Yusuf. Kita sama-sama buka di kitab Kejadian 39 ayat 8 sampai ke 11. Rekan-rekan muda pasti sudah mendengar, ya, sering mendengar kisah tentang Yusuf. Ya, kita coba baca di Kejadian 39 ayat 8 sampai 11. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ya. Lalu perempuan itu memegang baju, lanjut di ayat 12, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar,
Ya, stop sampai di ayat 13. Kita tahu sama-sama kisah Yusuf, ya. Yusuf itu adalah seorang budak, ya. Sebelum menjadi seorang budak dia dibuang di sumur, ya. Budak itu lebih rendah dari pegawai, ya. Pegawai mungkin masih terima upahan. Tetapi kita tahu kisah Yusuf menjadikan budak di rumah seorang Potifar, ya, dipercayakan semua kekuasaan, ya. Bahkan dikatakan di sini bahwa ia mempunyai kekuasaan untuk mengatur semua yang di rumah, diberikan kekuasaan penuh oleh Potifar. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf, ya, Yusuf digoda oleh yang namanya tante Potifar, ya. Tapi Yusuf mempunyai komitmen yang kuat, mempunyai konsisten yang kuat, ya. Dikatakan di ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Hari demi hari, tante Potifar, istri Potifar, membujuk Yusuf untuk bersetubuh dengan dia, untuk melakukan kejahatan. Tetapi Yusuf mempunyai konsisten yang kuat, mempunyai komitmen yang kuat, dan ia tidak mau dirusak kesuciannya. Artinya begini, integritas berbicara tentang tahu hal yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar. Sederhananya apa itu integritas? Sederhananya begini, saya mengatakan bahwa integrity is doing the right thing when no one is watching. Saya ulangi, sederhananya integritas bicara begini, integrity is doing the right thing when no one is watching. Atau bisa dikatakan, siapakah Anda ketika tidak ada seorang pun yang melihat Anda? Ketika rekan muda ada di kamar, ketika rekan muda ada di komunitasmu, ada di sekolah, mungkin tidak ada orang yang melihat, tapi mata Tuhan melihat. Itulah integritas. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Siapa Anda ketika tidak ada seorang pun yang melihat Anda? Mari 2021 kita awali di bulan Januari, di awal tahun ini, kita perbaharui komitmen kita. Engkau mungkin 2020 jatuh bangun, tapi mari Tuhan ingin melihat hatimu, ya. Kalau rekan muda tahu Saul dan Daud itu dosanya besaran mana? Besaran Daud. Ya, nanti rekan-rekan muda baca di kitab 1 Samuel, 2 Samuel, kisah tentang Saul dan Daud. Kita sama-sama tahu Daud dosanya itu merencanakan pembunuhan, merebut istri orang. Ya, bisa dikatakan mungkin bisa dikenakan pasal berlapis. Tapi responnya Daud benar. Ya, dia tidak berontak ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Dia menyadari dosanya dan dia minta ampun, bertobat sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan lihat respon hatimu, rekan muda, sobat muda. Ambil komitmen di awal tahun ini. Mari kenakan manusia yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Percayalah bersama dengan Tuhan, ya, engkau menjadi pemenang. Bahkan di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga, rekan muda, sobat muda, di mata Tuhan dan mulia, dan aku, Tuhan, mengasihi engkau.
Mari perbaharui komitmen kita 2021 ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan integritas yang baru, dengan integritas yang kuat, komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau berdoa buat rekan muda hari ini. Izinkan saya berdoa buat rekan muda, sobat muda. Ambil waktu sejenak, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin mempunyai komitmen yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Minta ampun sama Tuhan, bangkit kembali bersama dengan Tuhan, dengan integritas yang baru. Tuhan berkati anak-anak muda, rekan-rekan muda, sobat-sobat muda, rekan-rekan GC Youth Tuhan yang sedang menonton acara ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk mereka berkata tidak pada dosa. Mereka tidak berkompromi dengan dosa. Mereka adalah satu keutuhan, honest di hadapan Tuhan. Dan mereka tidak bisa dirusak. Karena mereka berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan Engkau mengasihi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di tahun integritas ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus yang terus bekerja pada rekan-rekan muda sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan di tahun integritas ini, dan percayalah Anda rekan-rekan muda dijadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana guys? Terberkati kan dengan firman hari ini? Untuk memberikan persembahan, kamu bisa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC Youth minggu depan. See you and God bless you.